Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kesempatan hari ini kita boleh kembali dilawat lewat renungan firman Tuhan dengan tema makanan yang bertahan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-27. Berkata demikian, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara dikasih Tuhan, orang lebih cenderung untuk memberi makanan kepada tubuhnya yang hanya bertahan 70, kalau kuat 80, atau mungkin 90, ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, makanan-makanan yang kita makan itu belum tentu bermanfaat untuk tubuh kita, ya. Karena saudara dikasih Tuhan, ada banyak juga makanan yang justru membunuh, ya. Makanya Alkitab bilang, kalau ada makanan lesat, taruh pisau di lehermu untuk bisa menguasai, saudara, ya. Jadi dengar baik, orang cenderung untuk kuliner, ya, dengan begitu banyak cita rasa yang luar biasa, ya. Dan mereka sangat bangga dan berkata, saya sudah menikmati seluruh kuliner yang ada di muka bumi ini, gitu ya. Tetapi saudara, ternyata Alkitab bilang ada makanan yang dapat membuat tubuh kita binasa, ya. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, jadi jangan kita cenderung hanya untuk memberi makan, ya, dengan begitu banyak hal-hal yang seringkali tidak bermanfaat buat tubuh kita, ya. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, mari kita lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan makanan yang bertahan, ya. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-34. Dikatakan demikian, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada saudara dan saya, makanannya adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Begitupun kita, saudara, makanan kita adalah melakukan kehendak firman Tuhan. Bukan dengar firman untuk melupakan, tapi dengar untuk melakukan. Dan itulah yang menjadi makanan kita. Sehingga apa, saudara? Kita mampu bertahan untuk melewati proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Saudara, ketika Yesus berpuasa, dan pada saat itu iblis tahu Yesus lapar, iblis menawarkan, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi yang membuat kita bisa bertahan, saudara, yang membuat kita bisa kuat, ya, itu karena kita memiliki firman dalam hidup kita. Jadikan firman itu menjadi kekuatan sehingga kita mampu, ya, menahan setiap tipu daya muslihat iblis yang coba menyerang kita. Jadi saudara kasih Tuhan, perhatikan baik apa yang engkau makan, ya, belum tentu bermanfaat untuk tubuhmu. Tapi ketika kita memberi makan roh kita, maka roh itu yang akan memampukan tubuh kita yang sakit, akan memampukan jiwa kita yang sakit, karena jiwa kita juga bisa sakit, saudara. Tapi ketika firman itu ada, ya, dikatakan makanan yang mampu bertahan untuk melawan setiap sakit dalam jiwa kita, sakit dalam tubuh kita. Itu sebabnya saudara, mari jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan jadikanlah firman Tuhan menjadi makananmu setiap hari, setiap saat. Karena tanpa firman, kita tidak mungkin bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Jangan lupa, saudara,
dukung channel ini, subscribe dan like. Jangan lupa share juga buat rekan-rekan saudara, jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.